Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa yang paling baik dan bahasanya para penduduk surga. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama mempelajari tentang naat man'ut, atau biasanya juga disebut sifat mausuf, kemudian mudhaf, mudhaf ilaih, dan mubtada khobar. Naat man'ut itu sifat dan yang disifati, mudhaf, mudhaf ilaih adalah kata majmu', dan mubtada khobar itu subjek dan predikat. Materi ini berkaitan dengan isim ma'rifat dan isim nakiroh, sebagaimana yang telah kita pelajari, yaitu penggunaan alif lam, penggunaan tanwin, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan naat man'ut atau sifat mausuf, bila rangkaian dua buah isim atau lebih, khusus hanya isim saja, bila rangkaian dua buah isim atau lebih, semuanya dalam keadaan nakiroh atau tanwin, atau semuanya dalam keadaan ma'rifat atau menggunakan alif lam, maka kata yang di depan dinamakan mausuf. Kata yang pertama itu disebut mausuf atau man'ut atau yang disifati, sedangkan kata yang di belakang itu disebut sifat. Contohnya adalah baitun jadidun. Kata baitun yang di depan itu disebut man'ut atau yang disifati, sedangkan jadidun itu disebut sifat. Nah, dua-duanya ini sama dalam hal apanya? Dalam hal nakirohnya. Ini sama-sama nakiroh karena ditanwin. Kemudian sama harokatnya, yaitu sama-sama dhammah, baitun dhammah, jadidun juga dhammah, dan kemudian sama-sama mufradnya, baitun itu isim mufrad, jadidun juga mufrad. Nah, ketika kondisinya sama, maka ini disebut naat man'ut. Al baitu al jadidu. Nah, contoh yang kedua ini juga seperti tadi, sama-sama tapi sama dalam ma'rifatnya. Kalau yang pertama tadi sama-sama nakiroh, baitun jadidun, yang kedua al baitu al jadidu, ini sama-sama ma'rifat. Nah, ditandai dengan adanya alif lam di depan, al baitu dan juga al jadidu. Sehingga kalimat yang di depan tadi disebut mausuf atau man'ut, sedangkan kalimat yang di belakang disebut sifat atau naat. Jadidun atau al-jadidu itu adalah sifat dari baitun atau al-baitu. Kemudian ada beberapa contoh: baitun jadidun, al-baitu al-jadidu, baitun kabirun wasi'un, al-baitu al-kabiru al-wasi'u. Ini beberapa contoh dari naat man'ut. Yang pertama, baitun itu disebut man'ut yang diberi sifat, artinya rumah, baitun. Kemudian naat atau sifatnya adalah jadidun, baitun rumah, jadidun yang baru. Demikian juga al baitu adalah man'ut, al jadidu adalah naat atau sifatnya. Baitun man'ut, sedangkan naat atau sifatnya ini bisa dua kalimat, kabirun dan wasi'un, rumah yang besar lagi luas. Al baitu man'ut, al kabiru juga adalah naat atau sifatnya, al baitu dan al wasi'u. Nah, kalimat tersebut yang pertama baitun jadidun ini harus sama dalam hal harokatnya itu sama-sama dhammah, kemudian harus sama-sama ditanwin atau sama-sama nakirohnya, dan juga sama-sama mufradnya. Terus kemudian
kalimat yang kedua al-baitu al-jadidu itu juga seperti itu, sama ma'rifatnya. Kalau yang di depan pakai alif lam, maka yang di belakang ini juga harus pakai alif lam. Kalau yang di depan di dhammah, belakang juga harus di dhammah, sama ma'rifatnya. Baitun kabirun wasiun juga sama-sama nakirahnya, semuanya ini pakai tanwin, dan semuanya juga di dhammah, dan semuanya itu mufrad. Nah, demikian juga yang bawah, al-baitu, al-kabiru, al-wasi'u, semuanya memakai alif lam atau ma'rifat semua. Nah, dan dan man'ud ini memberikan pengertian yang atau memberikan sifat dari kalimat yang sebelumnya yang disebutkan. Baitun jadidun, rumah yang baru. Al-baitu al-jadidu sama juga artinya. Baitun kabirun wasiun, rumah yang besar lagi luas. Dan al-baitu al-kabir al-wasiu, rumah yang besar lagi luas, sama artinya. Sehingga na'at dan man'ud itu akan selalu sama ma'rifat atau nakirahnya, kemudian sama muzakkar atau muannasnya. Kalau yang pertama muzakkar, kemudian yang kedua juga harus sama-sama muzakkar. Kalau yang pertama muannas, maka yang kedua harus sama-sama muannas. Dan yang ketiga harus sama mufrad atau jamaknya. Kalau yang pertama mufrad, maka yang kedua yang harus juga mufrad. Kalau yang pertama jamak, yang kedua juga harus jamak, dan juga harus sama harokat akhirnya. Nah, ini empat-empatnya ini harus diingat. Harus sama ma'rifat nakirahnya, harus sama muzakkar muannasnya, harus sama mufrad jamaknya, dan harus sama harokat akhirnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian setelah na'at man'ud kita membahas tentang mudhaf ilaih atau sering disebut dengan kalimat majmu'. Nah, jadi kalimat majmu' ini adalah rangkaian dua buah isim atau lebih yang kata di depannya itu dalam keadaan tanpa al atau asalnya adalah isim nakirah yang disebut mudhaf, dan kata yang di belakang itu adalah ma'rifat. Nah, kadang-kadang nama orang atau kadang-kadang pakai alif lam. Jadi perhatikan contoh berikut. Ada 4 frase. Yang pertama, baitul mudarrisi, rumah guru atau rumahnya Pak Guru. Nah, kalimat yang awal itu adalah asalnya adalah isim nakirah. Baitun, asalnya baitun isim nakirah. Karena dijadikan satu, diidofatkan atau disandarkan, maka tanwinnya dibuang agar bisa diucapkan dengan enak. Nah, maka baitun menjadi baitu. Nah, baitun ini pasti tanpa al. Jadi isim nakirah itu tidak boleh ada al. Kemudian al-mudarrisi itu adalah isim ma'rifat. Nah, al-mudarrisi ini disebut mudhaf ilaih. Kalau yang pertama baitu itu namanya mudhaf yang disandarkan, al-mudarrisi mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya atau yang disandari, itu harus isim ma'rifat dan harus berakhiran kasroh. Ini al-mudarrisi, ini akhirannya adalah kasroh. Kemudian baitu zaidin, ini juga artinya sama, rumahnya Zaid. Baitu itu seperti tadi isim nakirah, asalnya baitun, kemudian karena disandarkan pada Zaidin maka tanwinnya dihilangkan menjadi baitu saja, dan ini juga tanpa al. Nah, kemudian Zaidin itu isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Karena adalah nama orang itu adalah selalu isim ma'rifat. Dan kalau yang di atas al-mudarris tadi, kenapa ma'rifat? Karena ada alif lam. Nah, Zaidin itu adalah isim ma'rifat dan akhirannya di kasroh, sehingga Zaidin itu adalah mudhaf ilaih. Nah, baitu Zaidin itu adalah mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih ini
hukumnya adalah ma'rifat. Mudhaf ilaih semuanya ini baitu Zaidin ini hukumnya ma'rifat. Nah, baitul mudarrisi kalimat yang sama seperti di atas. Ini dalam contoh yang berikutnya. Miftahu baitil mudarrisi. Miftahu asalnya adalah miftahun, isim nakirah tanpa al. Nah, karena tanpa al, karena isim nakirah, maka bisa diidhofatkan. Dan kemudian baitul mudarrisi. Nah, baiti, kenapa baitinya dijadikan mudhaf ilaih? Nah, karena baiti ini sudah menjadi mudhaf ilaih. Jadi baiti hukumnya itu ma'rifat bercampur dengan al-mudarris. Jadi miftahu ini nakirah, isim nakirah, kemudian baitul mudarrisnya satu rangkaian kalimat ini adalah ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena mudhaf ilaih. Nah, sehingga baiti itu harokat akhir juga harus di kasroh. Miftahu baitil mudarrisi. Miftahunya mudhaf isim nakirah tanpa al, baitil mudarrisi isim ma'rifat karena mudhaf ilaih, dan baitinya itu juga harus dikasroh karena menjadi mudhaf ilaih. Nah, al-mudarrisi ini sudah pasti dikasroh. Kemudian kalimat berikut, bagaimana jika ada yang jamak? Jadi mudhaf ilaih itu tidak memperhatikan jamak mufradnya, tidak memperhatikan. Nah, dan juga tidak memperhatikan muzakkar muannasnya. Jadi kalau di depan muzakkar, di belakang muannas tidak masalah. Contohnya yang di atas itu baitul mudarrisi, itu boleh juga baitul mudarrisati, rumahnya ibu guru. Nah, baitu Zaidin bisa juga baitu Fatimatin, rumahnya Fatimah. Nah, dan contoh yang di akhir baitul aitami, itu baitu adalah isim nakirah sama seperti di atas, dan al aitami ini adalah isim ma'rifat karena ada alif lam, akhirnya di kasroh. Nah, dan aitam ini adalah jamak taksir dari yatim. Nah, baitul aitami adalah rumahnya anak-anak yatim. Jadi mudhaf ilaih itu boleh di depannya mufrad, di belakangnya jamak, atau dibalik juga boleh. Tidak memperhatikan mufrad jamak, tidak memperhatikan muzakkar muannasnya. Yang penting di depan harus nakirah, di belakang harus ma'rifat, itu saja. Kemudian yang di belakang juga harus kasroh, itu saja. Kemudian mudhaf ilaih ketika mudhafnya adalah isim musanna dan jamak salim, jamak muzakkar salim. Contohnya hafizul Qur'ani. Hafidho, dua orang penghafal Al-Qur'an, atau hafizu Al-Qur'ani, para penghafal Al-Qur'an, lebih dari dua. Nah, hafidho ini adalah isim musanna, artinya dua orang penghafal. Nah, hafidho ini asalnya hafizoni. Hafizoni, dua orang penghafal. Nah, karena dimudhafkan kepada Al-Qur'an, maka nunnya ini dibuang, nunnya akhir, nunnya dihilangkan, sehingga hafizoni menjadi hafizul Qur'ani, gitu saja, nunnya dihilangkan. Atau hafizaini, kalau misalkan di depannya ada huruf jar bi, hafizaini dengan dua orang penghafal Al-Qur'an, maka nunnya juga dihilangkan, hafizul Qur'ani, hafizul Qur'ani, dua orang penghafal Al-Qur'an. Hafizul Qur'ani, para penghafal Al-Qur'an, asalnya adalah hafizuni, hafizuna, bukan hafizuni, maaf, hafizuna, karena tanda dari jamak adalah waw mati dan nun fathah. Nah, jika mudhafnya jamak salim, jamak muzakkar salim, maka nunnya dibuang, nunnya saja menjadi hafizu Al-Qur'ani, para penghafal Al-Qur'an. Nah, itulah kenapa kemarin materi kita bahwa waw, sukun dan alif itu adalah tanda jamaknya di fi'il. Nah, karena kalau waw sukun saja itu menjadi tanda jamak ketika menjadi mudhaf. Nah, jadi jamaknya isim ketika dimudhafkan itu ditandai dengan